يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Al-Fatihah buat semuanya, buat Yai Heri, Bunda Elis, dan semua keluarga besar pesantren, dan semua ustadz ustadzahnya, juga semua calon jemaah haji, calon jemaah umrah, calon mahasiswa mahasiswi Kairo Mesir. Yang aminnya paling kenceng, paling girang, paling senyum, paling gembira, paling bahagia, tambah lagi kobulnya. Calon-calon penghuni sorga. Mau cepat-cepat masuk sorga apa ntar aja? Ntar aja. Masih banyak utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين ووالديهم وأزواجهم وآلهم وذريتهم وأصحابهم وأمتهم أجمعين وجميع أهالينا وأولادنا وذريتنا ووالدينا إلى نبينا آدم ومن معنا وليس معنا ووصولنا وفروعنا وفي كل حوائجنا ومسائلنا وأمورنا ومصائبنا ومتاعبنا في أمور الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Angkat tangan semua. Angkat tangan berdoa. Angkat tangan berdoa. Silakan berdoa di awal masing-masing. Terserah doanya apa. Saya aminkan di sini sambil baca Fatihah. Makasih Ayah Heri, Bunda Elis, dan semua orang tuanya, keluarga besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus doa ya. Doa. Kita lagi di pengajian. Ini Raudhatul Jannah. InsyaAllah dikabul doa-doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Turun dulu tangannya. Amin, kabul. Sekarang angkat lagi. Nandain beda. Saya minta didoain di awal ini. Terserah doanya apa. Buat saya, buat istri saya, buat anak-anak kami. Nanti Abang Kun, putra kami yang ketiga, akan baca Quran dulu sebelum saya. Dan doanya buat Darul Quran dan buat semua keluarga besar Darul Quran, di mana Ayah Heri, Bunda Elis, dan Anda semua juga termasuk keluarga besar Darul Quran. Terserah doanya apa. Silakan. Doain. Mas, izin satu son bagi ke sana. Iya. Kenapa saya turun? Karena orang lebih pantas dibagi. Geser. Sini aja, dari sini. Nah, ke sono. Iya. Nggak ada itu, nggak dapat. Udah, nih arahnya. Oke. Nyala enggak? Tes 1 2. Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa lagi satu kali lagi. Doain buat bangsa dan negara Indonesia. Kita adalah ahlul Quran. Insya Allah kita umat Islam. Nggak ada keluhan kecuali jadinya doa. Ngelihat apa aja yang jelek jadi doa. Ngelihat aja apa yang buruk jadi doa. Kayaknya nggak bener nih. Ya udah kalau emang nggak bener jadi doa. Udah nggak bisa bantuin, nggak doain, ya makin jelek. Jangan. Bangsa dan negara kita perlu doa dari kita. Terserah doanya apa, silakan. Buat presiden, wakil presiden, menteri-menterinya semua, seluruh penguasa dari mulai hulu ke hilir, bawah RT RW, Pak Lurah, kepala desa, dusun sampai ke atas, kita doain. Silakan doa, terserah doanya apa. Sambil saya kembali bacain suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul insyaallah ya. Amin. Dan doain bangsa dan negara Indonesia itu untung. Dan sering-sering doain orang-orang keren, orang-orang yang sedang berkuasa, menjabat. Nah, nanti anak cucu ibu yang memimpin. Insya Allah santri-santri kita yang memimpin. Pokoknya kita adalah orang-orang yang gak pernah ngomongnya jelek, gak mau. Jangan yang kita nggak lihat. Kan ada yang kita nggak lihat, tahu nggak? Ya, namanya kita nggak tahu. Lihat nggak? Namanya kita nggak lihat. Jangan yang kita tahu, yang kita lihat. Jangan yang kita nggak tahu, yang kita nggak lihat. Yang kita tahu, yang kita lihat. Keluarnya apa? Doa. Seperti doanya ibunya Sudes kepada Sudes, Al-Imamul Haramain, Imamul Haramain Syarifain. Ngelihat anaknya bandel, ngomongnya apa? Pergi di ke Masjidil Haram, jadi imam sana. Cakep nggak? Coba kalau kita ngomelin anak kita apa? Setan lo, sini. Bapak lo nih, gitu. Lo bapaknya lagi diem-diem, disebut setan juga. Hah? Temen kalau lagi ngaco gimana? Kamu ngaco nih, jangan. Kamu soleh nih, masya Allah. Atau temannya soleh apa lo, anjing gitu kan? Gimana sekarang anak-anak santri kalau ngomong? Anak santri nih kalau ngomong nih, waduh bener tolol, bego, goblok, bodoh, aduh. Gak boleh, gak boleh. Kita kalau mau ngomong juga anjingnya, anjing imut loh sini. Gitu. Pupi-pupi. Ngomongnya yang cakep gitu, ya nggak? Kalau ngomong toh, ya kita ngelihat makanan serba ada, nggak ada kerupuk, ngomongnya apa? Payah nih. Kok payah? Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Coba kalau ada sambal, ya elah. Boleh nggak sih kita ngomong pengen kerupuk? Boleh. Boleh nggak kita ngomong pengen sambal? Boleh. Ngomong yang baik-baik. Masya Allah udah lengkap semua, subhanallah tambah lengkap. Kalau ada kerupuk, betul nggak? Boleh nggak kita ngomong kalau cara ngopi, boleh nggak? Boleh nggak ngomong saya butuh tempat duduk satu, boleh nggak? Saya ngomong bisik-bisik apa terang-terangan? Didengar panitia nggak? Boleh nggak saya ngomong? Ya Allah saya perlu kursi satu. Di bawah, kursi biasa aja buat ngopi. Alhamdulillah, sorga ente, masya Allah. Belum nikah, insya Allah, amin. Oh, udah nikah? Oh udah, ya kan kalau belum. Kopi.
Iya udah jadi tuh. Bang, antar sini. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka lagi. Tadi udah hadroh, udah ngaji, udah segala macam. Kita buka lagi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Abang Kun. Beliau putra ketiga kami. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Doain persiapan ke Maroko. Mudah-mudahan semua bisa pergi ke negara manapun. Adiknya Bang Hafiz sekarang lagi sekolah kelas 2 di Dubai. Sekalian jadi muadzin tetap salat subuh. Masya Allah itu. Alhamdulillah. Dan kita akan cerita-cerita tentang Quran yang bisa membawa kepada apa saja dan kemana saja. Bismillah. Abang ngaji panjang dikit karena papa ngopi. Ya. Bismillah. Ada rotinya enak juga gitu kan. Saya nggak bilang ini bye-bye apa enggak nih? Bye-bye kan? Kan kalau ngopi enak, ada roti, iya, ada pisang goreng. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Makasih Bang, alhamdulillah. Ya, cukup. Insya Allah anak cucu ibu lebih baik daripada Abang Gun dan lebih baik dari anak-anak kami. Kak Kumi, kakaknya Bang Kun, kuliah di Al-Qasimiyah di Dubai juga, di Sharjah. Dan uang sakunya 8 juta tuh. Kalau Madinah uang sakunya 3 jutaan. Jadi sekolah kuliah dibayar. Masya Allah Bu. S2, S3 lebih gede lagi. Bukan sih soal duitnya ya, tapi kan hashtagnya lagi keren banget sekarang. Saya nggak bilang payah, lagi keren. Apa hashtagnya? Kabur aja dulu. Nih ngapain? Mendingan kuliah aja dulu di luar negeri gitu. Kerja aja dulu. Saya bukan mengkritisi persoalan sosial, tapi kalimat itu menentukan. Pikiran itu menentukan. Makasih Yaya Effendi yang menjadi wasilah kami kemari bersama teman-teman Kota Magelang. Jazakumullah pengajian Ma'rifatullah. Makasih juga ada Mas Iwan ya dengan Mas Udin ya, dari Jambu Klutuk. Makasih Mas Yunus yang hari ini nggak ikut membersamai kami, tapi kemarin beliau mengantar kami dengan sempurna. Dan terima kasih juga seluruh perangkat desa, perangkat lurah, perangkat dusun yang hadir. Alhamdulillah.
Bismillah. Jadi saya dengan izin Allah mengingatkan anak-anak saya, anak-anak kami. Ada istri saya juga, Bu. Istri saya juga tuh, alhamdulillah. Nah, mama dada dikit, dada. Ini istri saya yang saya nikahin dulu waktu umurnya 14 tahun. Iya, ayah nikahin bunda itu, bunda umurnya 14 tahun. Keren. Baru saja selesai di wisuda kemarin. Tepuk tangan tuh buat bunda tuh. Wisuda, ngambil S1 di Institut Darul Quran, ngambil tafsir hadis. Alhamdulillah, anak yang saya nikahin sejak SMP. Kelas 3 loh, alhamdulillah. Nah, Kak Kumi pengen beasiswa. Dia bukan anak saya dalam pengertian karena anak saya lalu dapat beasiswa. Enggak, dia pecinta Quran. Dia bukan anak saya yang dalam pengertian bukan anak saya, tapi lebih kepada dia bukan anak saya yang ngandelin saya. Tapi benar, dia mojok doa. Saya bilang sama Kak Kumi, Kom, kamu ngajar Quran deh. Ntar dari pojok kecil ini kamu akan menjelajahi dunia. Nabi Yusuf mengajarkan wahyu. Dan wahyu yang diajarkan oleh Nabi Yusuf, tulis santri-santri. Nabi Yusuf mengajarkan wahyu. Senang ngelihat santri-santri Ayah Heri, Bunda Elis, santri-santri Zabisa, Temanggung, udah siap dengan pulpennya, dengan bukunya, siap dengan notnya. Nabi Yusuf mengajarkan wahyu dan bukan di tempat terbuka, di penjara. Nabi Yusuf membacakan dan mengajarkan wahyu, tulis. Nabi Yusuf membacakan dan mengajarkan wahyu di penjara. Dan gak tanggung-tanggung 10 tahun. Kadang-kadang ada anak muda disuruh ngabdi setahun aja udah pengennya terbang terus. Pengennya kabur terus. Saya kan pengen kuliah. Saya kan pengen kerja. Saya kan pengen nimba pengalaman. Ini Nabi Yusuf di dalam penjara 10 ngajarin wahyu. Dan tulis lagi, wahyu yang diajarkan tidak sebanyak Al-Quran. Enggak. Dikit suhuf. Dan wahyu yang diajarkan oleh Nabi Yusuf putra Yakub tidak sebanyak yang diajarkan Allah kepada nabinya Muhammad. Dan tidak sebanyak Nabi Muhammad yang diajarkan kepada kita. Artinya tidak sebanyak kitab suci Al-Quran. Boleh Mas izin ini kah? Bayarin 15.000. Bikin lagi satu yang nggak pakai gula. Ya, makasih ya. Pisang rebus kalau ada. Tapi dari pengajaran kepada orang yang juga terbatas, hanya itu aja 10 tahun. Tapi begitu keluar Nabi Yusuf menjadi raja Mesir. Begitu Nabi Yusuf keluar menjadi raja Mesir. Terima kasih tukang sound, kita doain. Dan tukang-tukang yang lain. Ada lampu men, tukang lampu. Ini kan soundman ya. Ada kabel men, tukang kabel, kameramen. Kita doain semuanya barokah, amin. Nabi Yusuf ngajarin wahyu Allah dan tidak sebanyak Quran. Di penjara pula lagi. Ditelatenin aja. Nggak mikir ini, nggak mikir itu. Nggak mikir bakal manfaat nggak ya yang diajarin udah tua-tua. Dan penjahat-penjahat. Apaan anak-anak kita emang, anak-anak baik, mukanya muka orang soleh-soleha.
Masya Allah. Yang diserahkan oleh Allah kepada Nabi Allah Yusuf, bermocora kelas Fir'aun. Bayangin coba. Bangkun, mama, kelasnya kelas Fir'aun. Jadi saya bilang sama Kakumi, Kakum, kamu ngopenin 3-4 orang di tiang ini. Kalau Allah redho, Mesir, Maroko, Jordan, mana aja kebuka dan akan diurus oleh Allah. Bukan papa yang ngurus, tapi yang menciptakan papa yang ngurus. Masya Allah, itu sejalan-jalannya dongdang. Ya memang ada keberkahan orang tua, pasti gak mungkin. Tapi yang maksud saya itu adalah, ini bukan karena saya nggak ngurus kok. Enggak yang telepon sana, telepon sini, masukin sana, enggak. Dan berlaku bukan cuma buat Kakumi. Di pengajian istri saya cerita, ada seorang anak harusnya duduk menjadi peserta, Bunda Elis, menjadi peserta muqabalah menuju Madinah University. Harusnya dia menjadi peserta muqabalah. Muqabalah itu kira-kira seleksi awal untuk menjadi mahasiswa Universitas Islam Madinah. Tapi apa yang terjadi? Dia memilih taat kepada ibu bapaknya, pulang kampung, ngajar Quran di sono. Karena ada program daurah 40 hari ngafal Quran. Ibunya minta, kamu pulang aja. Dan anaknya nggak ngomong, nggak ada bantahan. Yang sekiranya kalau anak yang ngebantah, bantahannya logik, masuk akal, kapan lagi, belum tentu ada muqabalah, belum tentu dipilih. Inilah kesempatan satu-satunya. Daurah 40 hari bisa bikin lagi, bisa kapan aja, dan bahkan bisa nyusul. Nyusul aja. Kan 40 hari, pulang aja dulu. Nanti begitu waktu muqabalah, pulang. Paham? Dia nun jauh di luar Jawa, pulang aja. Nun jauh di Jawa sana, nggak di Tangerang, pulang saja. Tapi nanti begitu muqabalah H-1 ke Jakarta lagi. Tapi anaknya nggak ngomong apa-apa, takut ibu bapaknya kecewa. Pokoknya iya. Anteng tuh ngajar 40 hari. Pertanyaannya, orang yang daftar pasti diterima nggak? Enggak. Orang yang ikut ujian pasti diterima nggak? Enggak. Orang yang lulus pasti diterima nggak? Enggak. Tetap aja enggak. Mana ada yang pasti? Setelah lulus nih, dinyatakan lulus, apa iya pasti diterima? Enggak. Nyatanya banyak yang lulus nggak jadi. Baik nggak jadi karena dirinya sendiri keburu kawin. Madinah ini lama. Begitu lulus pun ini bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun baru berangkat. Termasuk Ananda Aufi, ponakan saya. Ponakan saya itu sampai kemudian nikung dulu ke Yaman, ke Hadramaut, ke Tarim, ke Habib Umar, Darul Mustafa, kemudian ke Mukalah. Nikung dulu karena masih lama berangkat ke Madinahnya. Tapi lihat sama anak ini luar biasa. Ada satu anak Darul Quran, ngopenin Quran 30 juz, ngapal Quran 30 juz, dimutkinin, dapat sanad, kemudian dengan izin Allah juga prestasi di urusan-urusan yang lain, dan birrul walidainnya cakep. Dia nggak daftar loh, yang daftar aja belum tentu lulus. Kok nggak daftar? Bagaimana lulusnya? Yang ikut ujian belum tentu lulus. Lah kok ini nggak ikut ujian, bagaimana? Tapi Pak, tahun itu juga anak ini berada di Madinah dan kuliah di Madinah. Kok bisa? Kok bisa? Kalau di TV nanti setelah yang berikut ini. Kalau di sini nanti setelah ngopi dulu. Sallallahu ala. Yang mana semangat dong? Alaihi wasallam sallallahu.
Salawatnya 1000 ya. Biar selesai ngopinya. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi wasallam. Tulis, selalu ada keajaiban bila bersama Quran. Saya senang loh, di belakang, di tengah ada ibu yang bangkun baca Quran, dipegangin anaknya, diusapin anaknya, pengen mungkin anaknya lebih daripada bangkun. Bangkun mah enggak gimana-gimana, doanya harus lebih daripada bangkun. Keajaiban selalu ada bila membersamai Quran. Ajaib banget. Nah, lihat anak ini enggak daftar, apalagi ikut ujian. Enggak daftar dan enggak ikut tes. Sama aja, orang pengen jadi pegawai negeri kan? Coba pakai Quran, injek gas aja, 1000 waqiah diinjek, bot gitu. Yang daftar nggak usah sibuk daftar, sibuk ngapalin waqiah aja. Injek gas aja udah 1000 pol, bot 1000. Ya iya, sehari 3 kali, setahun. Pagi, sore, malam. Misal, ini contoh. Kalau pengen sesuatu yang ajaib, something miracle, tentu jangan tinggalkan sunnahnya. Apa sunnahnya? Sunnatullahnya apa? Sunnah alam ini gimana? Ya tetap daftar. Tapi ntar ada cara-caranya Allah. Daftar nggak nyangkut-nyangkut, webnya nggak kebuka-buka, disubmit nggak kesubmit-submit. Ini cara Allah. Kenapa? Karena besok dia jadi bupati dan dia yang mengangkat PNS. Besok dia menjadi gubernur dan dia mengangkat PNS. Karena dia lakukan 1000 waqiah selama 10 tahun. Yo, jadi berawal masuk dulu anggota dewan, deng, masuk. Jadi lagi anggota dewan, deng, masuk. Jadi lagi kemudian jadi anggota dewan, deng. Periode berikutnya di wakil bupati, deng. Periode berikutnya jadi bupati, deng. Quran. Nawaitunya pengen daftar PNS, tapi kata Allah apa? Enggak, kamu rajanya PNS. Seperti Yusuf, kamu mencintai wahyu, Yusuf putra Yakub, bukan Yusuf Mansur. Kamu mencintai wahyu dan mengajarkan wahyu, maka aku angkat derajatmu. Tulis, kamu mencintai wahyu, kamu mengajarkan wahyu, dan kamu naik derajatnya. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Cintai wahyu, ajarin wahyu, Allah angkat derajatnya sampai ketetesan al-a'la. Perhatikan bangkun dan semua kaitan al-a'la
dengan sanukri'uka fala tansa. Ada korelasinya. Kan perintahnya apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Ketetesan al-a'la gimana caranya? Dikasih tahu wasilahnya. Aku bacakan Quran padamu, dengerin. Pelajarin, perhatiin. Fala tansa, apalin, jagain, amalin, ajarin, sempurnain tuh dengan Quran. Openin betul gitu. Sampai masak aja setel Quran. Gendong cucu, setel Quran. Pergi ke sawah, setel Quran. Dulu pemenang suara Yusuf Mansur tahun berapa itu? Lupa saya. Pemenangnya itu ibu-ibu petani dari Jawa. Saya bikin musabakoh mirip Yusuf Mansur. Zaman dulu, mungkin anak muda nggak ingat kali, yang tuir-tuir 40 tahun ke atas, tua-tua kayak saya nih udah 50. Saya hari ini tahun ini 50, alhamdulillah. Nanti tahun depan 49, 10 tahun lagi 40. Lah sama Quran mah makin muda, coba aja lihat tar. Benar. Makin lama ibu-ibu makin lepas kacamata. Kalau kita lihat nenek-nenek kita pada bingung. Kok bisa sih mbah? Panjang umurnya kok bisa mbah? Ternyata 3 hari sekali ngatamin Quran. Lah kita 3 kali sehari ngomongin orang. Bagaimana nggak mau tambah tua? Kami bacakan, kamu dengar, kamu pelajari. Fala tansa, sanukri'uka fala tansa. Kamu hafalin, kamu amalin, kamu ajarin. Yusuf putra Yakub mencintai Quran, mengajarkan Quran, dan Allah jadikan dia raja. Kak Kumi saya bilang, Kum dari tiang ini, jadi kami punya majelis ada tiang. Kum tiang ini, 1 orang saja diterima oleh Allah, kamu angkat tangan selesai urusan. Alhamdulillah. Sekarang di Dubai dia jualan kopi buat nambah-nambah saku. Kan mahasiswa mau begitu, mahasiswi itu begitu. Ya cukup uang saku, tapi kan pengen juga kan belanja, namanya anak-anak skincarean kok perempuan ya. Nah skincare beli di sini cocok, duitnya 8 juta berlimpah. 8 juta beli di Dubai ya habis. Dia bikin kopi, kopinya di ngajiin. Kopi di ngajiin. Saya bilang, saya japri Kumi, aku jualan kopi, kopinya di ngajiin. Beda, jauh sama sakit perut dan deket sama pelanggan. Nah kita kalau jualan nggak laku sakit perut bu, pusing-pusing. Jualan nggak laku, ya makanya daripada kita begitu, kita ngajiin. Begitu ada yang minta kita bikinin, idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah hafidhatur ra, di ngajiin. Sate, siapa yang jualan sate? Ngajiin sampai tusukannya itu empuk. Sampai tusukannya empuk, sambil ngipasin tuh. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Dulu tahun 99 Yusuf Mansur bacain apa? Bacain kulillahumma malikal mulk terhadap 2 termos es. Jadi saya jualan termos es dek. Para santri jualan termos es. Jualan es kok jualan termos es. Jualan es pakai termos es di terminal. Itu saya dekap termos esnya. Saya bilang sama termos es, jangan lama-lama ya jadi termos es. Masa saya jadi tukang es terus? Dan Allah ngajarin saya supaya jadi tukang es yang berbeda. Apa caranya? Baca Quran, cari murid buat diajarin Quran. Jadilah saya tukang es yang ngajar Quran di sudut musola terminal Kalideres. Saya pegangin nih termos es, saya tenteng pakai Quran. Ya Allah, dia malah betah nggak mau pindah. Betah bu, nggak mau pindah. Caranya saya ngangkat dia gimana? Saya sedekahin. Nah kalau nggak sedekahin dia menempel terus. Nah kalau nempel terus 10 tahun lah, saya jadi tukang es 10 tahun nih. Sebagai anak muda yang punya cita-cita tinggi, ya bukan berarti menghina tukang es. Jangan dipotong juga ini. Masalah ini.
Alhamdulillah. Suasananya bagus kok. Baik, insya Allah. Betah. Saya bacain Quran, saya dekat. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Saya naik terminal, naik bus demi bus, nggak ada yang beli, nggak ada yang beli. Wong saya nggak nawarin. Saya naik terminal nih. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Enggak saya tawarin. Sesekali aja. Enggak yang esnya enak ini dijalin. Kan sekarang makin nggak sopan tuh, banyak yang nawarin es, ya kan? Nggak, saya mah pakai isyarat muka, isyarat mata, secukupnya aja, secukupnya. Tapi yang saya hajar apa? Quran yang saya hajar. Saya dekap sambil murojaah. Itu tahun-tahun dimana saya menyempurnakan hafalan dengan izin Allah menuju 2003. Ayo di ngajiin. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Ditaruh tuh di bawah pohon. Saya elus-elus tuh Effendi, saya elus-elus tuh. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahar wa tulijun nahar fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Saya ajak sholat, terus saya bangunin ininya, apanya tuh, pegangannya. Iya, saya bangunin pegangannya, biar jangan tidur. Lu mesti takbir kayak gue takbir. Jadi saya taruh tuh sholat duha di kanan, cendeng. Saya taruh sholat duha di kiri, cendeng, dengan izin Allah nih cerita. Kemudian saya bangunin sebagai pertanda dia ikut sholat sama saya. Saya bangunin tuh. Kan termos ada pegangannya. Kalau tidur dia nggak ikut sholat, jadi saya bangunin, tang ke atas. Kemudian saya buka, weh, ikut. Gitu. Ya saya orangnya begitu, imajinatif. Ngomong sama tanah, tanah kalau ada yang nawar jangan mau, karena kamu cinta sama aku. Bilang sama Tuhanmu, udah kamu milikku saja. Nah, itu kan kita berimajinasi, dia punya kuping, ngedenger. Saya bilang sama Ayah Heri, mobil ini keren, tapi ini 2012. Sekarang 2025. Ayah Heri menjadi yang durhaka karena dia naikin orang tua. Orang tua didudukin sama dia. 2012. Nih ibu bingung, Ustaz ngomong apa sih? Ayah Heri mobilnya 2012. Saya bilang sama Heri, ya kalau mau bagus nih mobil, asal masuk tuh berubah insya Allah 2025. Alphard, BMW, Mercy, mobil truk. Nah iya, buat pasir nanti, mobil bis, tulisannya apa, Zabiza. Wah, insya ajak ngomong. Saya suka nyium motor zaman dulu. Motor, jangan lama-lama ya, tangan gue hitam, mau
mesti pakai sarung. Saya cium, bukan saya nggak cinta, tapi panggil teman kamu lah, yang baruan dikit. Kemarin kita berdua sedih, mogok. Saya cium lagi dia, supaya kamu mulia, kamu kujadikan kendaraan surga. Besok adalah hari terakhir, karena besok kau kusedekahkan. Masya Allah. Saya bilang lagi sama istri, saya cium lagi tembok rumah. Bukan istrinya. Tembok dicium. Saya tembok pintu, pergelangan pintu depan. Ini hari-hari terakhir kita bersama. Ini hari-hari terakhir kita barengan. Minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, insya Allah kamu akan kami sedekahkan. Saya ngomong sama istri, ayo mah kita sedekahin rumah kita, biar nggak nempel terus. Karena kalau nempel terus masalah. Kenapa? Loh, saya pengen rumah yang ada kolam renangnya, ada kolam ikannya, bagus. Ya kalau mau bagus, yang nempel jangan sampai nempel, harus pergi. Karena kalau ketempelan terus, ya nggak bisa diganti. Apa kata istri saya? Beres. Tapi kan rumah ini bukan rumah kita, rumah emak katanya. Kita emang mau-mau aja. Bismillah. Tapi ini punya emak. Saya maju ke emak. Mak, mau nggak anaknya punya pesantren segede-gedenya? Dia diem. Mau nggak nanti emak punya suami? Iya, janda. Yang keren, yang cakep, yang bagus. Allah jawab sekaligus loh. Allah jawab sekaligus. Pesantren punya dan mertua baru punya. Dan dari mertua baru itulah wakaf pertama Darul Quran Pusat di Tangerang sebanyak 2000 meter plus 1 musola yang jadi masjid. Jadi cara Allah menjawab ajib. Saya kan datang ke rumah mertua nih. Ke rumah mertua. Datang ke mertua waktu itu masih serumah. Mak, mau nggak punya anak punya pesantren segede-gedenya? Emak juga ntar nikah. Coba kalau kita yang jawab gimana? Satu-satu kan? Tapi Allah menjawab sekali jeder, peng, dapat pesantren juga, dapat mertua juga. Bahkan pada satu masa mertua saya bilang, udah Jam, jual aja mobil bapak. Jual. Iya pak, sampai segitu tuh mertua mendorong kita. Itu baru satu mertua. Istri saya nggak dengar lagi WA-an dia. Jangan dikasih tahu. Alhamdulillah, Masya Allah. Al-Quran penuh keajaiban. Anak tadi Darul Quran, Masya Allah bu. Anteng aja terima setoran, anteng terima setoran, nggak mikir kecewa, nggak mikir, anak-anak teman-teman kan ngelihat status kan, ngelihat status, ngelihat postingan IG, ya kan, TikTok, kayaknya pada ikut tes menuju Madinah kan, Masya Allah. Sementara dia asik sama Quran, nggak ada tuh, nggak ada ngirinya, setoran gitu. Saya qulus sufaha, saya qulus sufaha, saya qulus sufaha. Dia ketok-ketok meja. Saya qulus sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihimul Dia menjadi yang menerima. Kemarin di Darul Quran dia menjadi yang setoran. Sekarang dia yang menerima. Bu, Pak, adik-adik, para santri, selepas daurah 40 hari, wisuda kan tuh. Di antara orang tua dari 40 apa berapa puluh anak itu memberangkatkan umroh. Anak Darul Quran ini yang ngalah nggak ikut muqabalah, yang kayaknya ya sudah, kalau emang nggak di Madinah gue di mana aja banyak lah, gitu. Nah, gimana Allah aja, gitu. Tapi bukan berarti dia tidak mempersiapkan loh ya. Dia berhasil ada pada titik diterima muqabalah,
Artinya dia persiapan. Bukan begini loh, oke kalau gitu saya waqiah aja. Ayah nggak mengajarkan waqiah aja. Emang waqiah berapa lama? Itu cuma 3 menit. Ayah kalau baca waqiah 2 menit. Malah 1 detik. Waqiah tuh. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibatun khafidatun rafi'atun darajatil ardu rajau basatil jibalu basan fakana taba'am mumbata. Boleh lah. Kayak baca Fatihah aja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama. Tentu jangan semua dosis begitu. Ada dosis yang tadabbur, ada tilawah yang tadabbur, sempetin. Idza waqa'atil waqi'ah. Tapi kalau santri bacanya kayak begitu, kapan ngajinya? Jangan lama-lama. Makanya santri di Darul Mansur habis asar 3 waqiah. Orang tuanya bilang, "Hah, 3 waqiah? Setengah jam dong." Saya aja kalau baca waqiah 10 menit. Enggak, anak-anak santri Darul Mansur 6 menit 3 waqiah. Loh, cepet amat. Iya bacanya kayak Fatihah. Ibu kalau baca Fatihah gimana sih? Kalau lagi wirid, tahlil, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau lagi ngimamin boleh enggak? Masalah. Kecuali tarawih kali. Di sebagian masjid tetap aja ini fikih. Ya monggo. Tapi kita nggak akan begitu. Kalau sholat kan beda. Dosisnya lain. Kalau sholat masa begitu? Lagi sama Allah langsung kan begitu. Beda lah. Nah begitu umroh kayak Yusuf putra Yakub. Tahu-tahu pleng keluar jadi raja Pak. Dan Masya Allahnya mama Bangkon, Bunda Mae. Kalau di pesantren panggilannya sama Bunda. Masya Allahnya nih, yang naik menjadi raja bukan cuma Yusuf, tapi belasan atau 20-an santri dalam tanda petik Nabi Allah Yusuf semuanya jadi raja. Raja-raja kecil fi abwabil Kinanah. Jadi bumi Mesir punya pintu-pintu masuk. Firaun bilang, "Wahai Yusuf, kekasihku, wahai Yusuf tangan kananku, wahai Yusuf kepercayaanku, silakan kau pilih yang kau percaya dan tempatkan di tempat-tempat terbaik di negeri kita, negeri Mesir Kinana." Jadi yang diajarin pun ikut jadi raja. Padahal ini Bromo Cora, mantan penjahat. Di selnya juga sel Firaun, bukan sel ecek-ecek nih. Jadi Nabi Yusuf itu ditempatkan di penjara nomor 1-nya musuh Firaun. Dari Firaun zaman bapaknya. Lalu yang tadi kan Firaun keempat, zaman bapaknya tuh yang ketiga. Udah tua sebagiannya, tapi nggak halangan loh sama Quran. Begitu yang ikut ngaji ikhlas, nggak tahu juga bakal dapat hadiah apa. Begitu keluar Yusufnya jadi raja, dia jadi raja-raja kecil, ditempatkan di border. Kalau kata kita mah imigrasi Pak. Ada yang ditaruh di pergudangan langsung jadi kepala gudang. Ada yang langsung ditaruh di perairan langsung jadi kepala perairan. Sungai jadi kepala sungai. Gitu kira-kira. Pasar jadi kepala pasar. Quran tuh. Sekolah enggak, ada ijazah enggak. Hah? Quran tuh. Gurunya naik, muridnya naik. Sing ikhlas semua ekosistemnya. Tukang masaknya juga naik. Ada tukang masak satu rumah tahfiz. Saya cerita kemana-mana di tahun 2024. Ikhlas dia ngajar sekalian masak, masak sekalian ngajar, dagang nasi uduk. Terus dia berdoa di tengah-tengah majelis, saya pengen jualan di Amerika, gitu. Doanya mungkin tuh. Coba ibu angkat tangan. Ya Allah. Mana suaranya? Ya Allah. Ayo semua angkat tangan. Ya Allah. Amerika kayak apa sih? Pengen ke sono. Jualan getuk. Iya loh, ibu bercanda kan? Bercanda kan? Bercanda, ketawa kan? Tapi Allah Bu Sami'un alim, qadirun ala kulli syai', alimun hakim, Jabbar, Wahhab, Rahman, Rahim. Ya Allah, ibu bercanda.
Tapi ternyata setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 11, 12, 13 tahun kemudian, 17 tahun kemudian, tukang nasi uduk ini melayani Kiai Ma'ruf Amin. Tukang uduk ini loh, melayani Kiai Ma'ruf Amin. Bukan di Jakarta Barat, di Jembatan 5 di tempatnya, tapi di Amerika. Kenapa? Karena punya catering di Amerika. Allah, tukang masak, nggak ada gajinya. Ada gajinya. Gajinya ya jajan anak-anak aja. Kalau anak jajan ya dia ada. Itu pun juga buat nombokin terus. Namanya rumah tahfiz, rumah nombokan. Aslinya rumah nombokan. Kita jadi berkah nih, alhamdulillah. Jangan terbalik ya. Jangan kita yang memberkahi rumah tahfiz. Mana ada. Kita yang diberkahi sama rumah tahfiz. Iya loh. Dari mana jalannya? Tulis. Dari mana jalannya? Sama dengan candaan Indonesia. Dari mana duitnya? Ini dia sejarahnya. Itu ceramah ayah yang dipotong. Ayah ngomong dari mana duitnya? Jawabannya pasti dong dari Allah. Cuman dari Allahnya dipotong. Sehingga kesannya dari mana duitnya? Terus sambil marah-marah begitu lagi. Dari mana duitnya? Wah, keren benar. Saya butuh 1 triliun. Mau patungan? Nggak usah. Sujud bareng-bareng. Itu aslinya. Nggak usah. Ruku bareng-bareng. Itu aslinya. Nggak usah. Kita wakiasa Indonesia. Gitu aslinya. Yang dipotong sama yang dengki, hasad, hasud, iri, jahat. Cuman dari mana duitnya? Itu. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Saya kalau ke pasar gak bawa duit, tinggal tunjuk, ambil, pergi. Asik gak? Asik, karena yang bayar istri. Sampai situ dipotong. Nah, ditambahin Yusuf Mansur ngajarin maling syariah. Orang disuruh sholawat, disuruh pergi ke pasar, tunjuk, ambil, pergi. Maling syariah. Alhamdulillah. Kan kita lagi bercanda. Udah Bu, pergi aja ke pasar, gitu kan. Punya siapa pasar? Punya Allah. Yakin? Allah perlu duit kita nggak? Nggak perlu. Yang penting kita yang ngomong sama Allah. Ya Allah, saya mau ke pasar, nggak ada duit, saya pengen belanja, bayarin ya. Yakin nggak? Kalau nggak yakin, jangan. Beriman nggak? Kalau nggak beriman ya jangan. Lah kalau saya mah yakin dan beriman, cuman ada cadangan bawa istri. Itu sebelum belajar. Setelah belajar nggak kepake kok istri. Nggak kepake Pak. Maksudnya buat urusan bayar-bayar ya. Nggak kepake. Nggak ada yang keluar duit juga. Begitu berdua, Ustadz, apa kabar? Sehat. Bang, ini Ustadz sama istrinya nanti semua saya yang bayar. Nggak kepake. Setelah nggak pakai, bener lah Allah satu-satunya. Jadi ibu pulang dari sini udah ke pasar aja. Di sini saya diajarkan ya, sama orang-orang tua soal tauhid, soal Quran. Dipotong. Nabi Yusuf sama murid-muridnya jadi raja. Pot. Kenapa? Karena Quran. Nanti santri-santri Ayah Heri semua juga nanti jadi raja dan ratu. Amin. Ada yang jadi raja ikan. Iya, dia jualan ikan koi. Jadi raja. Bukan cuman setemanggung. Tapi se-Jawa Tengah. Nanti se-Jawa Barat. Se-Jawa Timur. Se-Kalimantan. Ada yang jadi juragan beras. Berarti kan menjadi the queen of rice. Ayah tadi pagi diajakin ngelihat sunrise. Saya bilang saya lagi diet. Saya lagi mau 6 pack. Ini lagi 4 bulan ini. Perutnya lagi 6 bulan. Ini udah turunan nih. Saya kalau keluar negeri kita lepas makan udahlah. Pokoknya makan yang enak-enak aja. Nah pulang kecilin lagi. Insya Allah. Nih lagi lucu-lucunya nih. Cabai. Montok. Alhamdulillah. Jadi fotonya lengkap. Foto 6 pack ada. Foto gendut ada, cakep, iya gak? Ini kan bukannya gendut, bukan gemuk, lucu.
Hah? Gemoy. Ngopi dulu, ngopi dulu. Sallallahu ala. Ibu jalan ke pasar, yakinin pasar milik Allah. Nggak kepake duit, Bu. Duit bisa buat anak yatim. Duit bisa buat janda-janda yang tua, yang lebih tua daripada ibu. Buat orang-orang fukoro, Pak, yang lebih fakir daripada kita. Kita pergi ke pasar, pergi aja. Langsung tunjuk aja ikan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ini ikan punya siapa? Tanya tukang ikannya, baik-baik, ini ikan punya siapa? Nanti tukang ikan jawab, punya saya. Salah, Pak, punya Allah. Mau saya bacain ayatnya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala apa yang di langit dan di bumi. Bungkus. Saya udah minta sama Allah. Wah, keren nggak? Berani nggak? Iya kan namanya ceramah ya, bercanda lah. Ini kan bercanda, masa nggak bisa bedain. Emang sekarang zamannya potong-potongan. Alhamdulillah. Aslinya ngajar begini. Nggak mungkin kita keluar omongan kepada tukang ikan, karena udah selesai sama Allah. Malu amat Allah. Udah ngomong sama Allah, kita masih perlu ngomong sama manusia. Malu dia. Kayak gini loh, ente udah sama aneh, ngapain lagi sama Jamil? Ente udah sama Jamil, ngapain lagi sama si Ropi? Ente udah sama si Ropi, ngapain lagi sama si Hasan? Kira-kira begitu. Dan kalau saya tahu orang udah ngomong ke saya, terus masih ngomong ke bawah-bawah, ya cerewet nih orang. Iya dong. Kita udah nyampe gubernur, cukup. Udah biar gubernur yang selesaikan. Kita udah nyampe Kapolda, sudah nggak usah ke Kapolres. Nanti Kapolres urusan Kapolda. Lah kita udah ke Allah. Ngapain ke tukang ikan? Yang kita perluin ke tukang ikan adalah ibu datang, bapak datang, sholawat, doain dia. Dan sholawat di depan mukanya. Allahumma sholli ala. Ini juga bercanda. Masa sih ceramah nggak boleh bercanda? Ini ajaran si Mansur, sholawat di depan muka orang. Ya, alhamdulillah ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji'at fatay. Alami Allah Allah ya uhailal diwal karami ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa adfatay ya jiratal alami Allah Allah ya uhailal. Kembali ke Quran. Saya bilang mana anak saya Kawirda, Kawir pengen ke Amerika. Iya Pak. Ya udah kamu sholawat, kamu hafalin Quran, nanti Al-Quran yang membawamu, salawat yang membawamu. Alhamdulillah SMP udah jalan-jalan ke Amerika. Oh itu kan karena Ustadz Yusuf Mansur. Nah, anak lain di Darul Quran banyak. Dia bukan anak Yusuf Mansur yang tadi tuh. Masa saya nggak kenal sama bapak ibunya. Tapi cerita tadi diceritakan di Masjid Nabawi. Anak ini berangkat umrah, ketemulah sama kakak-kakak kelasnya, alumni-alumni Darul Quran. Masih ingat cerita tadi? Ini kalau ceramah Yusuf Mansur harus konsentrasi ini. Karena ke kanan, ke kiri ceramahnya. Ini tadi cerita apa nih? Kok sekarang cerita tukang ikan? Iya karena ibu meleng, bapak meleng, ngomong sama sebelah. Kalau nggak meleng insya Allah nyambung lagi. Kalau udah balik ke awal, tanda udah mau udahan.
Iya udah sejam loh ini. Masa sih? Serius 5 menit? Yang bener. Ini saya punya catatannya. Mana dia? Tuh udah 1 jam. Udah feeling emang. Alhamdulillah. Cukup, insya Allah nih kita udah menuju cerita. Sampai di Madinah diajak main bola, visit kampus, dan diajak masuk kelas sama kakak kelas. Di kelas dikenali bukan mahasiswa Universitas Islam Madinah. Alih-alih diomelin, syekhnya ngomong begini, kamu mau kuliah di Madinah, mau kuliah di sini, mau ya syekh, kalau mau sudah, nggak usah pulang, kamu di sini saja. Ya maksud nggak usah pulang tuh saking sudah dibukanya gitu loh, ya tetap pulang dulu. Tapi saking udah dibukanya, kamu boleh nggak pulang, langsung itu di Allah, nggak pakai teng, enggak, vus, langsung jadi raja. Langsung jadi raja. Bangkun pun semangat. Kata Bangkun apa? Aku Pak. Nah ini dia aja yang langsung ngomong. Ayo sini. Cerita seakan-akan kamu Yusuf. Yusuf yang ono putra Yakub, ini putra Mansur. Iya, jadi kalian tuh lagi belajar Quran rasanya seperti muridnya Yusuf putra Yakub, besok jadi raja. Yang ngajar apalagi gitu loh. Belakangan ini kan Papa lagi ngulik surah Yusuf ya. Dari awal, karena surah Yusuf ini emang surah yang paling lengkap. Dimulai dari mimpi, diakhiri dengan terwujudnya mimpi tersebut. Diawali dari kehilangan, terus diakhiri dengan pertemuan kembali. Ya gitu-gitulah. Papa lagi tiap hari cerita surat Yusuf kan. Nih bang, kamu pokoknya harus dari Yusuf dah. Jadi Yusuf ya. Udah tiap hari nih, pagi, siang, sore, malam, udah Yusuf ini udah otak. Nah, aku dari pagi sampai malam itu emang ada halakoh kelas-kelas gitu di Darul Mansur di Tangerang. Ngajar, alhamdulillah. Di kelas itu sambil duduk karena belum ada yang maju kan, belum ada yang setoran, duduk bengong pertamanya. Ini kok kayak biasa-biasa aja ya. Habis itu baru keingat tuh tentang cerita surah Yusuf, bahwa Nabi Yusuf di penjara juga. Ya buat hal aku kayak gini lah, gue berarti Yusuf nih. Lah keren amat gue kalau gue Yusuf. Nah gitu. Jadi semenjak saat itu hal aku adalah waktu-waktu favorit, karena ngebayangin bahwa kun ini adalah Nabiullah Yusuf yang bentar lagi abis selesai masanya perhalakohan ini jadi raja. Ya begitu dah. Kalau udah serumah sama papa, ini kalau baru sejam nih, ibu-ibu sejam sama papa, habis dari sini udah ke pasar belagai presiden begini-gini. Apalagi saya bu, tiap hari di rumah udah begini udah. Jadi setiap waktu, setiap jam selalu berafirmasi, selalu bervisualisasi dan berimajinasi seakan-akan ya kita udah jadi apa yang kita pengenin gitu. Kalau ke sholat juga pakai sorban, pakai bis tuh yang pakaiannya yang Masjidil Haram. Sholat aja, padahal sholat sendiri, kagak ada makmum, tapi ya merasa bahwa seakan-akan lagi di Masjidil Haram dan kun mimpin gitu. Ya lihat aja ntar juga jadi. Asik. Insya Allah, minta doanya ibu bu. Alhamdulillah. Jadi ketika kita belajar, para santri belajar, langsung aja berafirmasi bahwa saya lagi duduk di UI gitu. Saya lagi duduk di UGM, saya lagi duduk di Undip, saya lagi duduk di kampus-kampus ngetop di Inggris Raya, Eropa gitu. Dan itu betul terjadi. Nenek juga begitu, ngelihat cucu tuh pergi ngaji, jangan bayangin dia pergi ngaji, tapi dia lagi pergi ke Masjidil Haram. Hati-hati ya nanti di Masjid Nabawi, gitu ngomongnya. Jangan di Masjid Nabisa, ya bisa. Hati-hati ya. Saya sama istri pamit begitu. Pamit ya mah, mau ke Masjidil Haram dulu gitu. Padahal ngomongnya itu di rumah. Pamitnya ke musola Nurul Iman. Tapi ngomongnya, pamitnya mau ke Masjid Nabawi dulu. Sekian tahun kemudian ngomong begitu benar-benar di Nabawi. Ya Allah, kejadian juga nih. Jangan ngomong gini, mampus nih gue, mampus gitu. Kalau ngomong kok mampus, kalau ngomong kok payah. Alah,
Ya kalau doa juga, doanya payah betul. Doanya, ya Allah susah amat dapat jodoh. Yang second dah. Gimana? Ngomong kok yang second. Hidup janda, hidup duda gitu. Tapi sebagai anak, meskipun udah berumur 43 tahun, ngomong yang terbaik lah. Ya Allah, aku sebagai perempuan usiaku udah 43. Tapi pengen punya jodoh berondong ini. Yang 25 gitu kayak Khadijah gitu, ya Allah nikahin anak muda. Amin. Bahwa nanti Allah ngasihnya yang 55, ya jangan dituker. Jangan diprotes. Itu udah rezekimu. Tapi banyak terjadi yang nikah sama yang muda karena dia meminta kepada Allah. Tapi yang putus asa, ya Allah rasanya utang gue gak bakal kebayar. Aku pengen bunuh diri rasanya. Apa sih? Udah ngaji. Ya, yang bisa belajar. Yang bisa ngajar. Allahumma arhamna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir, sibukin sama Quran ya. Ngapal Quran bukan anak-anak doang kok Pak. Ibu bapak, apalin aja Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Jadi sewaktu-waktu bisa baca. Dan bisa kok 30 juz bisa. Banyak, saya sama istri mau wisuda nenek-nenek banyak banget. 68 umurnya, 69, 72. Ada bapak-bapak umur 78. Di wisuda 15 juz. Dan permintaan dia, panjangkan umurku kata dia. Jangan cabut nyawaku sebelum aku 30 juz. Dan sambil tertawa di pesantren Kiai Effendi ada cerita, beliau bercerita dia mau nyisain 1 juz supaya panjang umurnya. Mau disisain 1 juz. Jadi malaikat kapan ngapal ini? Kapan sempurnanya ini? Lah malu loh yang masih muda-muda. Ibu berapa umurnya? Baru 43, 78. Ibu? Aduh baru 55. Ais nom. Aduh nom beneran. Tadi 50, 55. Ais ini barisan 50 KB ke depan. Berapa? 69. Masya Allah. Waqiah udah apa? Subhanallah. Ini sebelahnya berapa Mbah? 71. Apal apa? Coba mic-nya. Oh ibunya. Oh maafin, ampun. Wah salah ini. Bisa gak dapat makan siang. Coba yang apal Waqiah. Masya Allah. Bismillah. 69 ya. Ya nanti. Ini 69. Bunda-bunda ini 69. Apal Waqiah berapa lama Bun? Lupa. Hah? Oh ini mertua juga. Salah lagi ini. Iya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ambil mah videonya mah, Bang, ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah
laisa liwaqatiha kadhibah. Masya Allah. Khafidhatur rafi'ah. Allah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatha. Ayo kita bareng-bareng, kita baca bareng-bareng. Khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatta wa kuntum aswajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mawdunah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna wa fakihatin atakhayarun walahmi tairim Masya Allah. mimma yastahun. Dan semua diizinkan ngapal Quran 30 juz. Enggak yang tua, enggak yang muda, enggak yang muda, enggak yang tua, enggak yang besar, enggak yang kecil. Semua diizinkan oleh Allah ngapal Quran 30 juz. Amin. Bima kanu ya'malu. Coba bunda yang sebelah baca. Iya. Biar barokah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lagunya enak-enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. 71 loh ini. 71 umurnya. Ar-Rahman, Masya Allah. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Amsa wal qamaru bi husban. Wan najmu wasajjaru yasjudan. Allah. Wasama rafa'a Wa wa wada'al wada'al mizan. Bareng semuanya, bareng semua. Adaghaw fil mizan wa aqimul wajna bil qisti wa la tuksirul mizan wal arda wada'aha lil anam Wan nakhludatul akmam wal habbudul asfi warraihan fa bi ayyi rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Siapa lagi mau baca? Bunda? Ada yang mau baca lagi? Ada bunda-bunda yang mau baca? Oh iya nih bunda belakang mau baca. Masya Allah. Al-Mulk siap. Baca Tabarok. Subhanallah. Nanti ada bunda yang baca Al-Baqarah ya.
sampai selesai. Assalamualaikum Sampai asar. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summarji'il basara karrotaini yang qaliba ilaikal basaru khasi'awu wa huwa khasir walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayatin wa ja'alnaha rujuman lis-sayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Yai Heri, Bunda Elis, ini ibu-ibu ini direkam sempurna, terus naikin di YouTube, menginspirasi semua anak-anak muda. Iki lo cucu-cucu, nenekmu aja pada apal Al-Mulk. Ya, belum ada rasanya di YouTube nih. Ya, bikin. Nanti saya kirim video saya buat pengantarnya, bunda-bunda yang baca. Masya Allah. Ayo kakek-kakek mana nih? Bunda-bunda udah, ayah-ayah, ada yang mau baca ayah-ayah? Satu ayah, malu nih kita laki-laki. Ayo. Oh, ibu-ibu ada lagi yang mau baca? Mana Pak? Ayo Pak, ada yang mau baca? Tadi yang 78 itu laki-laki ya Pak? Yang 78 itu laki-laki. Hafal 15 juz. Dan insya Allah walaupun misalkan dia izin Allah, jangan 15, 1 juz terus umur nyampe. Jangan 1 juz, 1 surah umur nyampe. Kan niatnya 30 juz kan? Niatnya kan 30 juz kan? Maka siapa yang berniat ngapalin Quran, meninggalnya seperti penghafal Quran. Bapak niat puasa besok Senin, hari ini meninggal. Insya Allah Pak, kita takziah. Insya Allah amal terakhirnya adalah puasa Senin, padahal masih hari Ahad. Kita niat nih akhir bulan aku mau sedekah, nggak nyampe akhir bulan meninggal, atau duitnya hilang, atau duitnya ada yang bahaya banget deh. Sementara kita nggak jadi nih sedekah. Jangan khawatir, amal terakhir kita itu sedekah. Begitu juga ngapal Quran. Kalau niat ngapal Quran 30 juz, senyampainya berapa, meninggalnya seperti orang yang hafal 30 juz. Makanya saya Yusuf Mansur, nawaitunya apa? Saya akan menjadikan dengan bersama orang-orang lain yang ikut dengan saya satu dunia ngapal Quran. Terserah. Jadi kalau saya meninggal dunia dapat pahala seakan-akan satu dunia menghafal Quran di tangan saya dan kita semua. Bahkan doanya saya termasuk turunan hingga akhir zaman. Dan kalau ngelihat tanaman, oke lah. Kalau ngelihat tanaman nih dari Amerika, dari Inggris Raya, Eropa, Britania, ada satu santri Darul Quran menjemput saya dan Abang Kun di Polandia. Ketika saya dan Abang Kun nganter Egi Maulana Putra. Nyampe di Polandia, disambut salah satunya
oleh santri kami lulusan Darul Quran yang sudah menjadi instruktur pilot di Polandia. Wih, keren gak tuh? Bukan main loh, instruktur pilot di Polandia. Dan yang membuat saya terharu bukan soal dia menjadi instruktur pilot di Polandia, pilot helikopter. Dia belajar aviasi gitu, penerbangan sampai dapat sertifikat, bukan nerbangin doang tapi ngajarin heli. Tapi yang saya terharu adalah, ayah, saya punya murid 8. Murid apa? Dan saya buka rumah Quran. Di Polandia kamu buka rumah Quran? Iya. Siapa yang belajar? Ada orang Bangladesh, orang Pakistan, ada orang mana gitu. Terus yang satunya namanya sama kayak saya, Yusuf, anak saya juga, tapi bukan anak kandung, santri maksudnya. Dia matematikanya 10, fisikanya 10, semuanya 10, cuman satu yang 9 itu, semua 10. Nah, jemput saya juga sama Abang Kun di Polandia. Dia lagi S3 di Warsawa. Dia Yusuf ini 11 bersaudara. 11-11-nya hafal Quran 30 juz, dan 11-11-nya wah itu pinternya minta ampun. Dan hebatnya apa kata Yusuf, di kampus kami bikin halaqah juga ya, halaqah hafal Quran, halaqah tahfiz. Nah sekarang beliau menjadi dosen di Warsawa University, udah kelar S3-nya, dan dia tidak meninggalkan Quran. Konon kabarnya setiap bulan minimal khatam Quran 1 kali, dan bukan di Temanggung tapi di Warsawa, ibu kotanya Polandia. Keren kan? Ya bukan berarti Temanggung gak keren. Ya kita kan temennya banyak di sini. Di mana aja ada semaan Quran. Lah di sono gak ada. Itu loh. Insya Allah. Nanti ibu-ibu bapak-bapak juga begitu. Nanti ada putra ibu nanti yang jadi sopir taksi di London. Nanti saya sama Heri, sama teman-teman Iwan, Udin, Effendi, Yunus berangkat nih ke London. Hah? Begitu naik taksi, assalamualaikum ayah, manggil ayah nih. Melihat mukanya, muka orang Indonesia. Pripun kabar pun, saya gitu ya. Hah? Ayah ingat gak? Ingat siapa? Ingat saya. Enggak ingat. Saya santri rumah tahfiz Jabisa. Kamu jadi supir taksi di sini? Iya Pak Ustadz. Iya ya, saya lagi kuliah S2 di sini. Luar biasa. Kamu kuliah S2 di London. Jurusan apa? AI. Jurusannya AI. Akademi Islami. No. Bukan artificial intelligence. AI Pak Ustadz, saya belajar bisnis, AI for business. Sampai ke Inggris itu, nanti begitu anak ibu. Ibu-ibu kalau jalan-jalan umroh Turki biasa nggak? Anggap biasa, ya nggak? Hah? Biasa, orang kaya semua kok. Amin. Bilang-bilang biasa, orang kaya. Yang nggak biasa di tengah orang-orang yang menjadi rombongan ibu-ibu, di tengah rombongan yang menjadi rombongan ibu-ibu. Ini saya jadi panjang lagi nih ceramahnya. Katanya 5 menit. Tiba-tiba ada suara azan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ada satu ibu yang nangis asal Temanggung, bleber, matanya bleber, ibu anak bleber, ibu putri bleber. Jamaah nanya, kamu kayak baru dengar azan aja udah nangis. Loh itu cucu saya yang azan. Bukan di masjid di Temanggung, Wonosobo, Magelang. Azannya seperti Bang Hafiz, adiknya Kun di Dubai. Insya Allah saya doain, kami doain ibu berangkat ke Mekah Madinah, lalu mampir ke masjid sekitar Mekah Madinah, dan sudah ada 2 santri Darul Quran jadi imam di pinggiran kota Mekah. Saya duluan tuh, dibawa sama Syekh Ali zaman dulu, almarhum, dan keluarganya. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Udah ada. Siapa bang namanya bang? Yang jadi, hah? Yang satu namanya Zawad. Yang satu lagi siapa? Udah ada banyak, banyak banget. Bahkan yang viral-viral itu, masya Allah itu anak-anak kita itu terang-terang. Dan mereka bukan santri sembarangan loh, bukan muazin yang nyari kerja, enggak. Anak S1, anak S2, anak S3, artinya yang ngapain juga enggak sholat kan? Pasti sholat. Nah ternyata sehnya denger, ya udah suruh azan. Saya doain tuh ibu tuh, begitu mampir ke Oman, mampir ke Mesir, umroh plus Mesir, nengokin Firaun, ya pernah jadi temen zaman dulu. Ada dua di Mesir, ada jalur Firaun, ada jalur Nabi Musa. Ente jalur siapa? Begitu ente, masya Allah, Allahu Akbar, masuk ke restoran gede, yang lain ketawa ketiwi, ibu kemudian nangis. Apa bu nangis? Kayak nggak pernah ngeliat makanan aja. Tadi yang nganter itu cucu kulo, masya Allah. Kalau satu apa satu? Si tiang, setunggal, dua sekali, yang ketiga kulo kali kulo. Bener gak? Hah? Setunggal kali kulo. Ibu udah nangis ngelihat cucu, kok mau jadi waiters di Mesir loh nak. Kenapa sih kamu nggak kuliah aja? Bosnya nyamperin, ada umukum, ada walidkum. Ini ibu bapak kamu. Naam, syukran habibati. Kita jadi orang tua bingung. Ngomong Jawa aja pak. Lo botan ngertos. Terjemahin nih sama guide. Bu, bapak ini yang punya restoran, dia bilang terima kasih sama ibu. Cara terima kasihnya ini seorang Mesir sampai gini-gini. Terima kasih apa pak? Hada muallim. Muallimuna gitu. Ini dia guru kami, guru Quran kami. Ini guru kami semua ngajar Quran. Udah, nggak mungkin ibu nggak sujud tuh. Sujud, ya Allah. Saya kejadian loh. Ismail Ishak namanya, kembar, masuk ke Masjid UI, Masjid UI. Ya Allah, jadi imam Ismail Ishak, Masjid UI bos. Lah iya, kalau jadi mahasiswa biasa mah emang juga mahasiswa banyak di situ. Tapi yang jadi imam kan satu, nggak bisa dong jadi imam dua. Ayo kita duet. Allah, yang satu akbar. Coba bu, saya yang bukan ayah kandungnya, saya sama kawan-kawan hanya menjadi khodimnya mereka semua. Tiba-tiba dengan gaya khasnya Ismail, Maghrib gaya khasnya, kemudian Ishak, Isya. Aduh pak, bu, doain dah. Nanti bapak juga begitu sholat di Masjid Agung Jawa Tengah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang berbahagia. Yang lagi khutbah adalah putra bapak, dan dia adalah gubernur Jawa Tengah. Kapan itu terjadi? Kalian yang menjadikan ucapan ini. Terus aja jalan, insya Allah. Saya berdiri di depan anda semua bukan sebagai gubernur Jawa Tengah, tapi sebagai hamba Allah yang mengingatkan, mari kita jaga ketakwaan. Waduh, jemaah yang lain gak ada yang nangis, ibu doang yang nangis sama bapak. Akbar ya Allah, anak saya. Allah Akbar. Asik, mudah-mudahan Quran membawa terus kita tinggi makomnya, derajatnya sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Ibu-ibu, bapak-bapak, ngapal Quran bukan tugas anak-anak doang, tapi tugas bapak, ibu dan kita semua. Karena perintah Allah, sanuqri'uka fala tansa
illa masya Allah. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Sampai ketemu lagi. Makasih semuanya. Jazakumullah khairal jazaa. Bunda-bunda, terima kasih banyak. Mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, banyak duitnya, bisa ngasih anak cucu insya Allah, dan barokah-barokah sampai ngalir kepada anak cucu akhir zaman. Begitu juga para ayah bunda yang lainnya. Mari kita baca suratul Fatihah penutup dan sekaligus sebagai doa khitam. Insya Allah mudah-mudahan Fatihah ini menjawab segala doa kita semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wa adada kamalihi wa kama yaliku bi kamalih daiman abada. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustadz Yusuf Mansur atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita tutup majelis pada pagi hingga siang hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah hitung sebagai amal soleh panjenengan semuanya. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Atas kesalahannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.